Belum. Kenapa? Belum sarapan. Lagi masakin apa? Kebagian. Oke, jadi untuk besok kalau mau berangkat ada baiknya sarapan terlebih dahulu ya, biar bisa mengikuti kegiatannya dengan lancar dan bisa konsentrasi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Syahrul mungkin bisa dipimpin doa. Baik Bu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, maka baiknya berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dari hasil asesmen yang kemarin sudah Ibu bagikan itu masalah yang bisa Ibu ambil ternyata di sini banyakkan dari bidang sosial. Nah, yaitu kenakalan remaja yang lebih mengarah ke bullying ya. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu deh sebelumnya, emang kalian pernah merasakan bullying atau tidak nih? Karena dari hasilnya asesmen menyatakan kok banyak yang tentang bullying. Ada yang pernah merasakan? Oh, pernah merasakan juga. Ternyata pelakunya itu bisa cowok-cowok ya. Oke. Sebelumnya, jadi kegiatan kita pada hari ini kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dampak, penyebab dan cara mengatasi serta tahu dampak negatif dan positif bagi pelaku atau bagi korban. Nah, jadi kita di sini akan membahas bullying kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja bertentangan dengan norma sosial, nilai moral dan aturan masyarakat atau sekolah sebagai akibat dari proses perkembangan psikologis yang belum stabil dan pengaruh lingkungan yang kuat. Pada fase pencarian jati diri, remaja rentan terpengaruh perilaku negatif. Bullying adalah salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, Ibu mau tanya, emang sering banget terjadi tindakan bullying ini di sekolah? Sering Bu, di kelas kayaknya sering. Kalau di kelas tidak ya? Jadi aman. Kita berteman. Oke, baik. Nah, di sini memahami bullying lebih dari sekedar candaan. Mungkin di sini ada yang yang bercanda melewatkan batas atau tidak nih? Korban dianggap lebih lemah. Yang kedua itu ada bukan candaan biasa. Bullying adalah masalah serius dalam perkembangan remaja yang mencerminkan masalah perilaku dan psikososial. Yang ketiga ada kegagalan emosi, berkaitan erat dengan kegagalan remaja dalam mengelola emosi, empati dan hubungan sosial. Bullying termasuk perilaku kenakalan sosial yang dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan jika tidak ditangani secara dini. Nah, di sini ada nggak nih yang sulit mengontrol emosi sehingga bisa terjadinya melampiaskannya ke temannya untuk melakukan bullying? Itu bisa jadi Monica Sandra tuh. Oh, Monica Sandra siapa ya? Jadi mamanya di sini tenang gitu. Oke, jadi dari ketiga ini tuh kalau bisa dihindari anak-anak, jangan ada di diri kalian. Nah, di sini ada berbagai bentuk bullying. Bullying tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga bisa muncul dalam bentuk verbal dan psikologis, membuatnya sulit terdeteksi. Yang pertama itu ada bullying fisik, tindakan kontak fisik langsung seperti memukul, menendang, mendorong atau merusak barang lebih mudah terdeteksi, namun traumatis. Di sini ada nggak yang pernah melakukan
besar pada kesehatan mental. Di sini ada nggak nih yang melakukan bullying verbal atau psikologis? Krista Bu, ngejek tuh, Dina sering ngejekin. Yang sering mengucilkan atau main geng-gengan di kelas ini yang Kumpul sama Kania, Bu. jangan seperti itu. Oh iya, Bu, Iya, Bu, dapat Citra, Bu. Parah banget sih, Bu. Parah banget si Citra sama si Puput, Bu. Oke, Bu, jadi kedepannya lebih baik lagi ya, Bu. Jangan seperti itu ya, Bu. Nah, dia itu ada cyberbullying terjadi melalui media sosial dan internet, memungkinkan perlindungan kapan saja dan tanpa batas uang, muncul seiring perkembangan teknologi. Ada kan nih yang di sini suka head comment, yang ada ngejudge orang. Dinda, Bu. Dinda, Bu. Ada Krista. Jadi, oke anak-anak, attention please ya. Nah, jadi tindakan cyberbullying ini tidak boleh juga dilakukan. Dari ketiga ini memang tidak boleh banget ya untuk dilakukan ya, itu lebih baik dihindari. Nah, untuk selanjutnya mengidentifikasi perilaku bullying. Bullying dapat dikategorikan jika dilakukan secara sengaja, berulang dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kekuatan fisik, status sosial, atau jumlah yang lebih banyak. Korban merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Korban bullying cenderung menunjukkan perubahan perilaku seperti menarik diri, menjadi pendiam, dan penurunan prestasi belajar. Di sini siapa yang sering kena bully? Ibu mau tanya. Oh, siapa tuh? Siapa yang melakukan bullying itu? Rul? Ini pelakunya di sebelah saya. Oh, jadi ibu yang melakukan. Oke. Jadi, apa perasaan kamu ketika dibully oleh Puput? Bu, jadi sekarang apa loh, Bu? Sedih. Sedih nggak? Iya, Bu. Terus kamu ada niatan mau balas tidak? Mau. Jadi langsung aja lo melakukan tindakan bullying. Bapak biar saya balas saya. Tidak. Balasnya di dunia atau di akhirat? Oh iya, Bu. Dua-duanya. Dulunya. Dua-duanya. Jadi kamu merasa Tiba-tiba malah sendirian. tidak ketika sebelum yang bully kamu Tepakan, Bu. tertekan. Jadi itu nggak jadi gambaran diri nggak dari lingkungan sekitar? Iya, Bu. Jadi merasa sendiri saya, Bu. Merasa sendiri. Iya. Jadi kamu di sini nggak ada teman. Iya, Bu. Oh, nggak ada teman. Karena dari perilaku bullyingnya Puput. Betul, Bu. Aku bullyingnya menghasut ya, menghasilkan teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada profil perilaku dari korban bullying. Ciri-ciri korban sering absen prestasi, menurun, menarik diri, diam, dan enggan melapor karena takut atau malu. Bullying sering terjadi tersembunyi. Yang kedua itu ada ciri-ciri pelaku, cenderung dominan, kurang empati, dan ingin diakui. Jika tidak ditangani, perilaku ini dapat berkembang menjadi tindakan remaja yang lebih berat. Penting untuk memahami bahwa perilaku ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga membentuk pola perilaku negatif pada pelaku di kemudian hari. Di sini dari ciri-ciri korban ini yang di kelas ini siapa nih yang menjadi korban selain Syahrul? Ya, kalau yang ciri-ciri pelaku, jadi cuma mau aja. Citra sama Puput, Bu. Skofronan. Sifat Zaza, Bu. Sama sifat Zaza. Nah, jadi dari sini tuh pasti ada dampaknya. Kalian tahu nggak dampaknya apa saja? Tahu, Bu. Trauma. Terus ada lagi yang tahu nggak dampaknya selain trauma? Apa? Nggak punya teman. Ada lagi nggak? Jadi takut buat masuk sekolah
Berlaku untuk masuk sekolah. Ya, jadi dari yang kalian sebutkan itu benar juga ya. Jadi dampak buruk bullying itu bisa mengakibatkan stres emosional, gangguan konsentrasi, isolasi sosial, penurunan prestasi. Nah, bullying memicu masalah psikologis dan akademik yang serius. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi sumber ketakutan bagi korban. Stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri, trauma psikologis jangka panjang yang mempengaruhi kepribadian dan hubungan sosial, penurunan konsentrasi, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Nah, di sini ada masalahnya nih akibat dari bullying itu. Tahu nggak kalian masalahnya apa saja? Siapa yang tahu masalah dari bullying? Oke, dijelaskan saja ya. Ini masalah remaja akibat bullying, dampaknya itu ada masalah psikologis, gangguan hubungan sosial, perilaku menyimpang. Nah, yang masalah psikologis itu proses pembentukan dalam sendiri terganggu, memicu perasaan tidak berharga dan tidak diterima. Yang gangguan hubungan sosial itu kesulitan menjalin pertemanan, rasa tidak aman dan menarik diri, menghambat keterampilan sosial, dan yang terakhir itu perilaku menyimpang yang lebih lanjut. Korban beresiko menjadi pelaku atau terlibat kenakalan lain sebagai pelampiasan emosi. Masa remaja merupakan masa sensitif dalam pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri, dan bullying mengancam proses ini. Nah, di sini ada pencegahan bersatu melawan bullying. Nah, peran kita itu pencegahan bullying harus melibatkan individu, keluarga, dan sekolah, mulai dengan membangun kesadaran bahwa bullying tidak dapat ditoleransi. Bagi individu memahami empati dan dampak perilaku, bagi sekolah menerapkan kebijakan anti bullying, menyediakan layanan konseling, menciptakan iklim aman, serta program bimbingan dan pendidikan karakter. Bagi keluarga membangun komunikasi terbuka, memberikan dukungan, dan mendorong remaja untuk melapor. Jadi kalau kalian kalian ini salah satu korban dari bullying, itu kalian bisa melapor ke guru BK yang bertindak, ke sekolah, ke guru-guru yang mata pelajaran juga bisa. Oke, jadi di sini ada solusinya juga ya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Kebijakan anti perundungan, sekolah perlu memiliki aturan yang jelas dan tegas terhadap segala bentuk bullying. Yang kedua itu ada penguatan karakter, integrasi nilai-nilai empati dan toleransi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Yang ketiga ada layanan bimbingan dan konseling. Guru BK berperan penting dalam menangani kasus baik untuk korban maupun pelaku. Dan yang keempat ada kolaborasi tiga pihak. Jadi ini sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Nah, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi remaja. Oke, jadi di sini Ibu ada permainan nih. Ada yang bisa bantu Ibu tidak? Iya, Bu. Sini. Oke, makasih dia. Nah, di sini ada permainan open the box, yaitu ayo pahami bullying. Jadi cara bermainnya ini, kalau Ibu bilang siap-siap tunjuk, kalian tunjuk satu teman ya, yang paling banyak itu nanti Ibu suruh untuk menjawab ya. Yang ada di sini siap-siap tunjuk ya. Siap-siap tunjuk, langsung tunjuk ya. Oke, mulai ya. Yang bestseller dari Ibu. Mulai ya, 1, 2, 3, siap-siap. Kali dulu. Siap-siap. Tunjuk.
Siapa libur? Ya minta tolong ya. Iya. Sama Eka Bu. Oh sama ya? Jelas dong Bun. Temennya bisa bantu. Siapa yang mau bantu Bun? Oke. Selanjutnya, ayo sekali lagi ya. Siap-siap. Siap-siap tunjuk. Oke, ini disiapkan ya. Kalau disiapkan, yang mana? Tiga. Tiga. Berikan satu contoh perilaku bullying yang pernah kamu lihat di sekolah atau di media sosial. Pas banget. Saya waktu itu dibully di sekolah itu melalui verbal. Jadi saya diucap-ucap yang tidak benar oleh tidak benar oleh pelaku bullying. Jadi mohon maaf di kata-kata kasar lah tidak bisa saya sebut. Terus di media sosial saya posting kegiatan olahraga saya, katanya apa sih mau jadi atlet kan? Padahal masing-masing aja loh. Oh, jadi mereka kamu sekali ya? Iya, Bu. Padahal itu passion kamu. Iya, ya itu. Oke. Jadi kamu bisa merasa sedih tidak setelah dimunculkan? Tertekan sih menjadi merasa kurang berdaya gitu, Bu. Tapi kedepannya kamu akan melakukan hal apa? Saya akan tetap menjadi lebih baik sih. Tetap menjadi lebih baik. Dan yang penting tidak merugikan orang lain. Oke, bagus sekali jawaban Syahrul. Sekali lagi deh. Aduh, panik sekali. Sekali lagi. Ayo, siap-siap tunjuk. Menurut kamu apa perbedaan antara bercanda dan bullying? Bercanda itu buat ketawa Bu, bullying buat sakit hati. Dari apa namanya open box ini, ibu mau minta kalian bisa mengisi kata-kata yang ada di kristal ball ini ya anak-anak. Jadi perwakilan aja nih yang ibu suruh isi. Ini spesial. Yuk, isi. Dikasih nama ya atasnya. Dah Bu. Ada yang sudah? Dah Bu. Udah, Bu. Udah, oke. Ibu, ya Bu. Ya, satu lagi. Oke, ditungguin. Udah? Oke, jadi terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang bisa diambil dari materi kita hari ini? Ya, boleh benar. Benar. Bisa explain lebih dalam lagi. Jangan suka ngatain teman Bu. Jangan suka ngatain teman, yang lain. Bully, terus lapor ke BK. Ya, ya betul, kalau dibeli melapor ke BPK. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin tidak
karena waktu sudah habis, sebelum ibu tutup, gimana perasaan kalian hari ini? Senang, oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan ibu beritahu di grup ya, atau kalian bisa ke ruangan ibu kalau emang mau curhat tentang bullying ini, atau kalian bisa habis terkena bullying lagi oleh temannya, atau ada ingin melapor ke ibu juga bisa. Nah, jadi karena kita mengawalinya dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Syahrul pimpin doa. Baik Bu, untuk kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum